Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Fortuna dengan NIM 552012300025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan Human Machine Interface atau HMI di PT Apache Inti Corpora. Langsung aja disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Dewi Fortuna dengan NIM 552012300025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan Human Machine Interface (HMI) pada mesin sijing di PT Apache Inti Corpora. Referensi jurnal yang berjudul Human Machine Interface (HMI) pada mesin sijing PT Apache Inti Corpora yang disusun oleh Franky Chandra, Sumardi, dan Munawar Agus R. Untuk melengkapi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Latar belakang dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Dalam industri tekstil, kualitas benang sangat menentukan hasil akhir kain. Jadi, proses sijing adalah langkah penting untuk memperkuat benang sebelum ditenun. Di PT Apache Inti Corpora, proses ini telah didukung teknologi otomatisasi. Namun, tanpa sistem kontrol dan monitoring yang akurat, proses bisa terganggu. Nah, karena itu, perancangan sistem Human Machine Interface atau HMI menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses. Bersumber dari abstrak dan pendahuluan jurnal halaman 959 sampai 960. Tujuannya, merancang sistem HMI untuk mesin sijing di PT Apache Inti Corpora. Yang kedua, menyediakan kontrol dan pemantauan proses secara real-time. Yang ketiga, menguji keakuratan pengiriman data dan respons sistem. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja operator dalam proses sijing. Pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas 6 poin penting. Yang pertama yaitu sejarah mesin sijing, yang kedua cara kerja, yang ketiga manfaat, yang keempat komponen, yang kelima kendala, yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, langsung aja. Yang pertama, sejarah mesin sijing. Mesin sijing digunakan sejak awal pengembangan industri tekstil untuk meningkatkan kekuatan benang lusi. Awalnya, proses sijing dilakukan secara manual dengan merendam benang dalam larutan kanji. Namun, seiring perkembangan teknologi, mesin sijing kini dilengkapi otomatisasi dan sistem kontrol yang canggih seperti HMI. Nah, di PT Apache Inti Corpora, proses sijing telah diintegrasikan dengan mikrokontroler dan perangkat lunak komputer untuk efisiensi tinggi. Bersumber dari Saputra OD 2011 dan Rizky R 2015. Selanjutnya, cara kerja mesin sijing. Oke, di sini saya juga telah memperlihatkan gambar 1 yaitu blok diagram sistem keseluruhan. Gambar kedua itu di sini ada di dalam jurnal gambar 3 halaman utama. Di sini ada flowchart rangkaiannya. Nah, deskripsi alur proses kerja mesin sijing terdiri dari dua bagian. Yang pertama, plan atau perangkat keras seperti motor, heater, dan sensor. Yang kedua, HMI sebagai perangkat lunak. Nah, ini antarmuka komputer untuk kontrol. Langkah-langkah prosesnya, yang pertama, user memilih mode manual atau otomatis. Yang kedua, parameter disesuaikan, seperti suhu, kecepatan, PID control. Yang ketiga, tekan tombol apply itu untuk mengirim ke parameter ke plane. Yang keempat, muncul konfirmasi. Nah, jika
user setuju untuk proses itu tekan start, namun kalau untuk batal itu tekan reset. Nah, contohnya ini user kita memilih tekan start. Nah, selanjutnya pemanasan dimulai, lalu motor berputar untuk memulai proses sizzling. Yang terakhir, data sensor dikirim ke HMI secara real-time selama terhubung ke serial port. Referensi dari jurnal halaman 960 sampai 961. Komponen mesin sizzling. Di sini, sistem HMI pada mesin sizzling dirancang untuk mengontrol dan memantau proses secara langsung dari komputer. Nah, berikut ini ada beberapa komponen utama yang digunakan dalam sistem. Yang pertama itu microcontroller. Nah, sistem ini memakai dua microcontroller Atmega 8535. Nah, satu berfungsi sebagai master dan yang lainnya sebagai slave. Nah, microcontroller ini menangani komunikasi dengan HMI serta kendali perangkat keras seperti motor dan sensor. Yang kedua, perangkat lunak. Antarmuka HMI dibangun menggunakan Microsoft Visual Studio 2010, sedangkan microcontroller diprogram dengan kode Vision AVR. Nah, yang ketiga, sistem komunikasi. Nah, data yang dikirim dan diterima melalui komunikasi serial atau UART menggunakan kabel downloader K125R untuk menghubungkan microcontroller dan komputer. Selanjutnya, penyimpanan data. Semua data penting dari proses disimpan ke dalam basis data menggunakan Microsoft SQL Server dan SQL Server Management Studio atau SSMS ya, bisa. Yang terakhir itu output dan pelaporan. Nah, hasil data bisa diekspor ke dalam format Excel untuk laporan harian atau keperluan dokumentasi bersumber dari Franky Chandra, Sumardi, Munawar Agus R. 2015. Itu pada jurnalnya. Di halaman 959 sampai 960 bisa di. Selanjutnya, manfaat mesin sizzling. Manfaat dari mesin sizzling itu yang pertama meningkatkan daya tahan benang lusi terhadap tarikan dan gesekan. Yang kedua memperbaiki kualitas benang. Jadi benangnya bisa lebih lentur, kuat, dan mulur. Yang ketiga mempermudah proses penurunan, mengurangi benang putus juga. Yang keempat, monitoring dan kontrol proses secara real time dengan HMI. Jadi monitoring dan kontrolnya juga prosesnya secara real time dengan HMI. Yang terakhir, efisiensi waktu dan bahan baku. Karena sistem itu otomatis. Bersumber dari jurnal HMI mesin sizzling pada halaman 959 sampai 960. Kendala pada mesin sizzling, apa aja sih kendalanya? Nah, kendala teknis yang bisa ditemuin di sini kayak monitoring kecepatan motor memiliki delay 1 detik. Rata-rata delay komunikasi HMI dengan microcontroller itu 7 ms. Selanjutnya, alarm aktif jika kelembapan benang lebih besar dari 25%. Nah, proses itu akan dihentikan secara otomatis. Selanjutnya perlu reset manual untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal. Yang terakhir, ketergantungan pada komunikasi serial itu rawan gangguan koneksi. Sumber jurnal halaman 963 sampai 964. Kesimpulannya, mesin sizzling penting dalam peningkatan mutu benang lusi. Nah, itu yang pertama. Di sini ada 10 kesimpulan. Yang kedua, HMI dapat mengontrol dan memonitor proses sizzling secara real time. Yang ketiga, sistem bekerja baik pada mode manual, otomatis, dan custom. Yang keempat, delay komunikasi hanya sekitar 7 ms.
itu sih dianggap rendah. Yang kelima, tombol apply, start, dan reset berfungsi efektif. Yang keenam, monitoring parameter seperti kecepatan dan kelembapan berjalan baik. Yang ketujuh, alarm aktif saat kelembapan melebihi 25%. Nah, itu berfungsi baik artinya. Yang kedelapan, oke maaf tadi terjeda. Yang kedelapan ada data proses disimpan dalam SQL Server secara akurat. Yang kesembilan, data dapat diekspor ke Excel dan dibuat laporan harian. Yang kesepuluh, HMI meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengoperasian mesin. Saran. 5 saran. Yang pertama, optimalkan algoritma untuk mengurangi delay monitoring. Tambahan sistem redundansi komunikasi agar koneksi lebih stabil. Yang ketiga, desain antarmuka HMI yang lebih ramah pengguna atau user friendly. Yang keempat, perlu sistem peringatan tambahan seperti suara atau visual alarm. Yang kelima, lakukan pelatihan berkala untuk teknisi dan operator pabrik. Disusun oleh saya, Dewi Fortuna. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.